Shalom, selamat pagi saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Allah sebelum beraktivitas di sepanjang hari ini. Mari bersama dengan saya nyanyikan satu pujian untuk kita masuk di dalam doa. Puji Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Terima kasih. Hormat syukur pujian bagi Tuhan untuk hari yang baru yang Bapa beri bagi kami. Sebentar kami akan menerima firman-Mu. Kiranya Engkau urapi setiap kami, agar firman yang kami dengar memberkati kami, membawa kami hidup sebagaimana Tuhan mau. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di pagi yang baik ini saya mengajak kita untuk bersama-sama mempelajari kebenaran firman Allah. Mari membuka Alkitab saudara di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-23 ya. Yakobus 2 ayat yang ke-23. Demikian firman Allah berkata, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah." Saudara sekalian, dalam kata sahabat itu di dalam bahasa aslinya Yunani Perjanjian Baru yaitu philos. Artinya sahabat atau orang yang dikasihi. Artinya Abraham ini menjadi orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, ketika kita membaca sebuah ayat di dalam Mazmur 25 ayat 14, dikatakan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, bergaul karib itu merupakan satu ungkapan dari persahabatan. Ada nilai-nilai persahabatan di dalam kekariban itu. Apakah saudara merupakan orang yang bergaul karib dengan Allah? Apakah saya termasuk orang yang bergaul karib dengan Allah? Apakah kita seperti Abraham yang disebut sahabat Allah, yang karib dengan Allah? Mengapa Abraham disebut sebagai sahabat Allah? Kita membaca dalam Yakobus 2 ayat 23 tadi, oleh karena iman Abraham. Karena Abraham percaya dengan sungguh kepada Allah. Menjadi sahabat Allah itu berarti memiliki iman yang hidup. Tidak pernah sedetik pun meragukan akan kekuatan Allah, akan kuasa Allah, akan kemampuan Allah,
bahwa Dia Allah yang berdaulat, Allah yang penuh kuasa, yang sanggup menjaga, melindungi, menolong, dan memberkati. Ketika Abraham dipanggil oleh Allah untuk keluar dari Ur Kasdim dalam kitab Kejadian, saudara boleh baca itu mulai dari Kejadian pasal 12 dan seterusnya. Apakah ketika Allah berkata, Abram, keluarlah dari tengah-tengah keluargamu, tinggalkan ayahmu dan sebagainya. Apakah kemudian Abraham berbantah-bantahan dengan Tuhan? Tidak. Abraham melakukan kehendak Allah. Abraham bergegas-gegas melakukan perintah Tuhan. Dikatakan Abraham pergi dan tinggalkan Ur Kasdim, tempat di mana selama itu dia ada. Dia bergegas melakukan perintah Allah. Oleh karena apa? Oleh karena Abraham percaya kepada Allah yang berfirman pada saat itu. Bapak Ibu, iman akan mengalahkan rasio. Ketika rasio ditundukkan kepada iman, ketika hidup kita berbingkai iman kepada Allah yang Maha Kuasa, maka percayalah rasio kita akan disempurnakan di dalam iman itu. Kekasih-kekasih Tuhan, di pagi yang baik ini, mari kembali kepada iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Bukti dari apa yang tidak kita lihat. Ketika Abraham belum mengetahui masa depannya, tapi setiap hari dia berjalan dengan iman kepada Tuhan. Bapak Ibu, itu tidak mudah bukan? Untuk berjalan menuju satu tempat yang belum diketahui di mana keberadaan tempat itu, sebab Allah belum memberitahukan kepada Abraham. Allah hanya meminta dia keluar, tinggalkan itu. Dan setiap langkah Abraham akan menemukan petunjuk-petunjuk dari Allah. Saya mau katakan itu tidak mudah. Kalau saudara bergerak menuju satu tempat dan ada rambu-rambu petunjuk, tentu saudara merasa nyaman bukan? Kalau saudara belum pernah mengendarai kendaraan dari Malang menuju ke satu kota yang jauh, maka ketika saudara berjalan tanpa petunjuk rambu-rambu, saudara akan merasa tidak nyaman dan gelisah. Tapi kalau misalnya di perjalanan itu ada rambu-rambu menunjukkan ke arah kiri, kanan atau lurus, nama tempat di mana saudara ada, dan nama tempat yang ada sekilo di depan kita, kita akan merasa nyaman, kita akan berjalan dengan tenang. Tapi Abraham tidak seperti itu. Tapi dia berjalan dari satu tempat persinggahan kepada tempat persinggahan berikutnya. Dia berjalan dengan iman. Rasio yang ditundukkan di dalam bingkai iman. Sehingga setiap hari Allah menuntun Abraham dari satu pengalaman yang baru kepada pengalaman berikutnya. Dia bergerak dengan iman. Itu sebabnya dia disebut sebagai sahabat Allah. Dia harus tinggalkan hidup yang lama. Ketika Tuhan perintahkan kita untuk tinggalkan hidup yang lama dan masuk dalam hidup yang baru. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan tabiat yang lama yang buruk. Dan kita diminta untuk menyalibkan daging kita. Membuang semua kebiasaan yang buruk. Hidup mengalah kepada Allah. Hidup tunduk taat kepada Allah. Maka ketika kita memiliki iman, kita mampu melakukan itu. Tapi kalau kita tidak percaya kepada Allah, kita tidak akan melakukan semua yang Tuhan minta. Bapak Ibu, kita melakukan firman karena kita tahu bahwa firman itu benar, ya dan amin. Kita melakukan firman karena kita tahu, kita percaya bahwa apa yang Allah perintahkan itu baik adanya. Kita taat kepada perintah Allah karena kita percaya bahwa di ujung ketaatan ada ganjaran, ada berkat, ada kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tahu bahwa di balik ketaatan kita, kita percaya bahwa di balik ketaatan kita, maka di situ ada mahkota kemuliaan. Abraham bergerak dari iman kepada iman. Itu sebabnya dia disebut sebagai sahabat Allah. Dan jangan lupa jemaat Tuhan, bahwa mengapa Abraham disebut sebagai sahabat Allah? Karena Abraham juga menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Puji Tuhan.
Abraham menjadi seorang pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Saudara tentu ingat kisah bagaimana ketika Tuhan minta untuk Abraham mempersembahkan Ishak anaknya. Abraham bergerak menunjukkan ketaatan. Abraham bergerak untuk melakukan perintah itu. Sahabat Allah adalah seorang yang percaya kepada apa yang Tuhan katakan, termasuk perintah dan permintaan Tuhan. Dia akan lakukan itu. Dia percaya dan dia taat serta melakukannya sampai sempurna apa yang Tuhan minta. Bapak Ibu, sebagai sahabat, kita sudah membaca tadi di dalam Mazmur bahwa Tuhan bergaul karib. Artinya ada persahabatan yang intim dengan Tuhan. Dan dikatakan siapa yang akan menjadi sahabat Allah, bergaul karib dengan Allah, yaitu orang-orang yang takut akan Dia. Orang yang takut akan Allah artinya orang yang menghormati Allah. Artinya di situ ada iman, ada percaya yang sungguh kepada Allah. Tidak pernah meragukan akan janji Tuhan. Tidak pernah meragukan akan firman Allah. Dia percaya seutuhnya. Dan yang kedua, yaitu orang yang takut akan Allah adalah orang yang taat untuk melakukan kehendak Allah. Dan firman Allah berkata, bagi mereka yang bergaul karib dengan Tuhan, bagi mereka yang menjadi sahabat Allah seperti Abraham, maka perjanjian Allah akan diberitahukan kepada mereka. Artinya apa, saudara sekalian? Artinya bahwa Allah memberi janji-janji, dan janji itu bukan sekedar janji, tapi Allah akan menggenapkan janjinya kepada mereka, kepada sahabat-sahabat Allah. Mereka akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Mari kita melihat dalam Kejadian 12 ayat 2, dikatakan demikian. Kejadian 12 ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita lihat seorang sahabat Allah yang takut akan Allah, yang percaya kepada Allah, dan yang menjadi pelaku perintah Allah. Orang itu akan diberkati seperti Ayub, seperti Abraham. Apa yang menjadi berkat Abraham? Dia akan menjadi cikal bakal suatu bangsa besar yang dikasihi oleh Tuhan. Percayalah saudara, ketika kita menjadi sahabat Allah, ketika kita takut kepada Allah, kita percaya dan mengejar firman Allah untuk dilakukan, maka Tuhan akan membuat kita menjadi bangsa, menjadi keluarga yang besar di dalam pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan. Sebenarnya Sarah itu mandul. Tidak mungkin Abraham akan menjadi cikal bakal bangsa yang besar. Tapi bagi seorang sahabat Allah, Tuhan selalu membuat mujizat. Tuhan membuka rahim kandungan Sarah sehingga mereka memiliki anak, yaitu Ishak. Puji Tuhan. Yang kedua berkat bagi Abraham, yaitu Tuhan berkata, aku memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Abraham diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Kalau kita baca dalam Kejadian 24 ayat 1, adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Abraham diberkati dalam segala hal karena dia seorang sahabat Allah. Sahabat Allah yang bergaul karib dengan Allah, yang takut akan Allah, yang dinyatakan melalui iman yang teguh, tidak pernah meragukan kesetiaan Tuhan. Dan dia juga menjadi seorang pelaku firman, taat kepada perintah Tuhan. Kemudian yang ketiga, berkat Allah bagi Abraham, janji Allah bagi Abraham, yaitu Tuhan akan selalu membela Abraham dan keturunannya. Sebab firman Allah berkata tadi, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Diproteksi, dibela sedemikian rupa oleh Allah. Para sahabat Allah pasti akan ditolong oleh Tuhan, dibela, dilindungi, dipagari oleh Tuhan. Saudara, ketika Tuhan bicara kepada Ishak,
Waktu itu Abraham tidak ada lagi. Tapi dalam Kejadian 26 ayat 4. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Ishak, serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu." Ketika seorang menjadi sahabat Allah, takut akan Allah, percaya dengan sungguh dan melakukan perintah-perintah Allah, maka saudara dengar baik-baik, Tuhan akan memberkati dia. Bahkan keturunannya pun, anak-anaknya akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, bukan hanya kepada Ishak anak Abraham, tapi kepada Yakub cucu daripada Abraham. Dalam Yesaya 41 ayat yang ke-8. "Tetapi engkau hai Israel, hambaku hai Yakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi." Kembali Tuhan menyebut nama Abraham ketika Tuhan berbicara kepada Yakub, kepada Israel. Ada berkat bagi sahabat Allah. Itu sebabnya di pagi yang baik ini pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang terhisap sebagai sahabat Allah. Orang-orang yang bergaul karib dengan Allah. Yang takut akan Dia. Yang percaya sungguh kepada Tuhan. Tidak pernah meragukan kesetiaannya. Dan ingat, yang tekun untuk melakukan firman Allah. Puji Tuhan, selamat menikmati berkat Tuhan, para sahabat Allah. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, ucapan syukur kami naikkan kepadamu di hari yang baru ini. Terima kasih buat berkat-berkat Tuhan lewat kebenaran firman Allah. Ampuni kami kalau hari-hari ini mungkin kami tidak bergaul karib dengan Engkau, tapi kami bergaul karib dengan dosa, dengan kejahatan, dengan lingkungan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi pagi ini Bapa, kami mau kembali kepada Engkau, menjadi sahabat karib, bergaul dengan Engkau, menjadi sahabat-Mu Tuhan, yang percaya kepadamu dengan sungguh, yang taat melakukan perintah-perintah-Mu. Terima kasih, hamba berdoa berkati seluruh sidang jemaat, beri mereka ketetapan hati untuk tetap setia mengiring Engkau sebagai jemaat yang setia, yang sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Berkati pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati pendidikan perkuliahan mereka dalam nama Yesus. Berkati keluarga mereka dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, beri kesembuhan dalam nama Yesus. Yang di dalam masalah, Tuhan buka jalan, Tuhan buka pintu solusi. Segala sesuatu yang baik yang datang dari Engkau itu dilimpahkan dalam kehidupan seluruh sidang jemaat. Terima kasih berkati gembala, staf gembala, hamba-hamba Tuhan, seluruh diaken pelayan. Beri kekuatan baru untuk terus berjalan di dalam kasih karunia Allah. Terima kasih, Natal yang semakin mendekat kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Perayaan ibadah diberkati oleh Tuhan. Jauhkan dari penularan penyakit dalam nama Yesus. Berikan cuaca yang baik. Beri keamanan bagi kami semua. Terlebih Roh Kudus bekerja. Ada urapan baru melalui Natal tahun ini. Kami boleh melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan Juru Selamat kami. Engkau sahabat kami yang setia. Hanya kepada Engkau saja kami berlindung dan mendapat pertolongan. Berkati Indonesia, Presiden kami, seluruh menteri, para medis, bahkan TNI, Polri, NKRI diberkati oleh Tuhan. Kami kembali bekerja, kami kembali beraktivitas, kami kembali bersekolah, menerima berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.